Pada kesempatan ini, saya hendak membahas secara ringkas tentang tonggak-tonggak pemikiran besar dalam sejarah filsafat Barat. Kata Barat di sini merujuk kepada Eropa, yakni belahan bumi bagian Barat. Dengan kata lain, pembahasan ini berfokus pada pemikiran-pemikiran penentu arah peradaban di Eropa yang sempat direkam oleh sejarah atau peninggalan tertulis sejak masa lampau hingga sekarang ini. Saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ini dalam pola dialektis, yaitu dengan cara menunjukkan inti ataupun ciri khas masing-masing zaman dan mengkontraskannya sebagai tanggapan kritis, antitesa, atau negasi atas pemikiran besar zaman sebelumnya. Anda akan melihat dengan jelas bahwa dialektika ini telah melahirkan peralihan paradigma atau paradigm shift dalam peradaban di Eropa yang mempengaruhi kita secara global. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk membantu Anda memahami filsafat Barat secara ringkas namun menyeluruh. Rentang panjang sejarah filsafat Barat akan saya bagi dalam 5 periode yang utama, yakni yang pertama zaman Yunani Arkaik yang dimulai kurang lebih tahun 800 hingga 600 sebelum Masehi. Yang kedua zaman Yunani kuno yang dimulai kurang lebih tahun 600 sebelum Masehi hingga tahun 270 Masehi. Yang ketiga abad pertengahan atau Middle Ages yang dimulai kurang lebih tahun 100 sampai dengan 1400. Yang keempat zaman modern dimulai sekitar tahun 1400 sampai dengan abad ke-20. Dan yang terakhir zaman kontemporer yang dimulai sekitar abad ke-20 hingga saat ini. Saya akan menyinggung secara khusus beberapa pemikir besar yang secara signifikan telah meletakkan landasan bagi bangunan filsafat pada masing-masing era yang terkait, mulai dari Homeros dan Hesiodos, para fusikoi seperti Thales dari Miletos dan Anaximandros, dan 3 figur raksasa filsafat Yunani kuno yakni Socrates, Plato dan Aristoteles, 2 tokoh terbesar filsafat abad pertengahan yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas, pendiri filsafat modern bernama Descartes, dan para perintis gagasan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yakni John Locke, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, serta para Masters of Suspicion yakni Karl Marx, Sigmund Freud, Nietzsche, serta Arne Naess sang penggagas Deep Ecology. Kita mulai dengan awal mula sejarah filsafat Barat, yakni di zaman Yunani Arkaik. Cara berpikir orang-orang di zaman itu bersifat mitologis. Artinya, para pujangga besar di zaman itu membuat mitos-mitos guna menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial kehidupan manusia. Keberadaan alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dijelaskan secara mitologis, berdasarkan imajinasi religius, dan dikemas dalam puisi-puisi mitis tanpa dasar yang faktual, melainkan fiksi yang supernatural. 2 nama yang terkenal dari masa ini adalah Homeros dan Hesiodos. Mereka sebenarnya bukan figur individual, melainkan nama yang mewakili para editor atau para pujangga yang mengembangkan mitologi yang sama. Mereka menjelaskan segala sesuatu seperti penciptaan alam semesta, kodrat dan nasib manusia dengan menggunakan puisi mitis yang indah, menyentuh jiwa, menggerakkan imajinasi dan menumbuhkan kepercayaan kepada para dewa-dewi yang mengatur kehidupan seluruh isi jagat raya ini. Homeros menghasilkan 2 karya yang sangat masyhur, Ilias dan Odysseus. Ilias berkisah tentang 10 tahun perang Troy, di mana pasukan tentara Yunani yang tergabung dari berbagai kerajaan Yunani berusaha menyerang dan mengalahkan kerajaan Troy. Sedangkan Odysseus berkisah tentang perjalanan pulang Raja Ithaka bernama Odysseus ke negerinya setelah Troy berhasil dikalahkan. Perjalanan itu memakan waktu 10 tahun.
Hesiodos menghasilkan satu karya mitis yang sangat foundasional bagi kehidupan orang-orang Yunani. Karya itu berjudul Theogonia atau kelahiran para dewa dan dewi. Isi dari mitologi itu adalah kisah silsilah para dewa-dewi dan asal-usul penciptaan alam semesta. Ceritanya dimulai dari dewa chaos atau nothingness, kehampaan, ketiadaan, yang melahirkan beberapa dewa dan dewi, yaitu Gaia, dewi atau ibu bumi, Eros, dewa cinta dan nafsu seksual, Tartarus, dewa dunia bawah tanah, Erebus, dewa kegelapan, dan Nyx, dewi malam. Menurut mitologi ini, kawin-mawin antara para dewa-dewilah yang melahirkan alam semesta, termasuk semua dewa dan dewi yang lain seperti Zeus, dewa langit dan keteraturan, yang adalah raja para dewa yang bersemayam di Olympus, Aphrodite, dewi kecantikan, cinta, nafsu, dan kenikmatan, Athena, dewi kebijaksanaan, pengetahuan, dan keterampilan, Demeter, dewi kesuburan, pertanian, cocok tanam, panen, dan pertumbuhan, Hermes, dewa bahasa, komunikasi, interpretasi, dan sebagainya, Poseidon, dewa laut, sungai, dan bencana, dan semua yang lain di jagat raya ini. Demikianlah ringkasan filsafat di zaman Yunani arkaik. Pada zaman itu, semua masalah dalam dunia dikembalikan kepada realitas adikodrati dan supranatural melalui mitos. Sekarang kita memasuki era Yunani kuno. Perlahan-lahan pola pandang mitologis yang mendominasi masyarakat Yunani arkaik selama 2 abad itu ditinggalkan. Latar belakangnya adalah perkembangan yang luar biasa dalam peradaban Yunani sejak abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai oleh kemajuan masyarakat perkotaan dan diikuti dengan urbanisasi yang membentuk polis-polis, yakni komunitas masyarakat urban perkotaan, seperti Athena, Sparta, Korintus, dan sebagainya, yang mengorganize dirinya secara independen dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan. Itulah konteks yang merubah tatanan sosial dan juga pemikiran di masa Yunani kuno. Warga polis mulai mengelola komunitasnya secara demokratis dengan mengadakan musyawarah-musyawarah demi mencapai mufakat. Dalam konteks seperti itu, orang perlu berargumen secara rasional dan logis. Maka mereka perlu berpikir kritis dan masuk akal demi menghasilkan pandangan yang meyakinkan dan dapat diuji serta dipertanggungjawabkan secara rasional. Maka terjadilah perubahan metodologis dalam berpikir dan berfilsafat dari cara pandang mitologis di zaman arkaik menuju cara pandang yang rasional di zaman Yunani kuno. Inilah era kelahiran filsafat yang sesungguhnya, yakni filsafat sebagai sebuah metode berpikir yang rasional dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Di era Yunani kuno ini, orang mulai menalar tentang Tuhan, alam semesta, adat kebiasaan, politik, moralitas, keutamaan hidup, tujuan hidup secara rasional, bukan semata-mata bergantung pada tradisi atau cerita-cerita mitos ataupun doktrin dan perintah religius dari dewa-dewi, melainkan berdasarkan kajian akal yang sehat dan logis. Era filsafat Yunani kuno memulai dengan suatu proyek besar, yaitu usaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal-usul dan kodrat dari alam semesta. Para filsuf yang terkenal di awal zaman ini adalah para fusikoi. Nama fusikoi diberikan kepada mereka karena secara umum mereka mengkaji dan mencari tahu tentang fusis atau unsur utama yang bersifat tetap dan mendasar bagi keberadaan segala sesuatu. Singkatnya, mereka mengkonstruksi pemikiran tentang unsur hakiki, kodrat,
atau unsur awal dari alam semesta. Berbeda dengan para pemikir di zaman Yunani arkaik yang mengaitkan asal-usul alam semesta secara mitologis dan menghubungkannya dengan dewa-dewi, para filsuf Yunani kuno ini menjelaskannya melalui pengamatan indrawi akan alam itu sendiri, pengamatan indrawi akan alam semesta, dengan menjelaskannya secara rasional. Adalah Thales, filsuf yang dicatat sejarah sebagai filsuf pertama yang mengkaji asal-usul alam semesta ini. Ia tinggal di Miletos, suatu daerah yang banyak air karena dikelilingi oleh laut dan sungai. Dari pengamatannya terhadap alam sekitar, Thales merumuskan bahwa alam semesta ini berasal dari air. Artinya, unsur dasar dari alam semesta terbuat dari air. Gagasan Thales ini didasarkan pada pengamatannya bahwa manusia misalnya berasal dari sperma atau taspermata, air mani, yang mana unsur utamanya adalah air. Demikian pun benih yang lain. Setiap benih tanaman membutuhkan air atau tanah yang lembab berair agar bisa tumbuh. Semua makhluk menurut Thales membutuhkan air supaya bisa hidup. Begitupun ketika meninggal, jasad makhluk hidup akan membusuk dan mencair. Salah satu murid yang fenomenal dari Thales bernama Anaximandros. Ia menolak pemikiran gurunya dan menjelaskan bahwa asal-usul alam semesta tidak hanya berasal dari air, karena air tidak sanggup merangkum semua realitas yang ada. Misalnya saja api, panas, dan kekeringan. Anaximandros mengembangkan filsafat yang menjelaskan bahwa alam semesta ini berasal dari materi ilahi yang tak terbatas dan tak terhingga, atau dalam bahasa Yunani disebut apeiron. Mulai dari tahun 450-an sebelum Masehi, filsafat Yunani kuno semakin berkembang dengan cakupan tema-tema kajian yang makin meluas. Tidak hanya tentang asal-usul dari alam semesta, melainkan juga tentang keutamaan hidup, tentang tujuan hidup, tentang hidup yang baik, juga mencakup isu-isu politik dan sosial, termasuk cinta dan kehidupan, bahkan termasuk biologi, zoologi, dan sebagainya. Perkembangan ini dimotori oleh 3 figur terbesar dalam sejarah filsafat Yunani, yakni Sokrates, kemudian diikuti oleh muridnya yang bernama Plato, dan selanjutnya oleh murid Plato sendiri bernama Aristoteles. Sokrates adalah salah seorang yang sangat berjasa bagi berkembang pesatnya filsafat Barat, karena ia berani mendobrak dan mempertanyakan pemikiran-pemikiran tradisional di zamannya, sehingga pada akhirnya Sokrates dihukum mati. Ia dituduh melakukan 2 pelanggaran besar, yaitu pertama, penistaan agama, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai tindakan asebeia, yaitu menista agama karena ajarannya dianggap tidak sopan kepada para dewa dan dewi Athena. Kedua, Sokrates dituduh melakukan pelanggaran pencemaran pikiran anak-anak muda. Ia dituduh telah merusak pemikiran anak-anak muda karena mengajari mereka untuk mempertanyakan tradisi yang ada, tradisi yang sudah berlaku umum, dan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Karena itu, Sokrates dihukum mati dengan cara dipaksa meminum racun. Keteguhan hati Sokrates dalam memegang pandangannya membuat dia dianggap sebagai tokoh yang paling berjasa, sekaligus martir bagi berkembangnya filsafat Barat. Plato sangat mengagumi Sokrates gurunya. Ia merawat dan menuliskan pemikiran-pemikiran Sokrates serta mengembangkannya. Kajian-kajian Plato sangat berjasa untuk mengembangkan dan memperluas telaah filsafat. Tidak hanya dalam hal tema-temanya, melainkan juga menyangkut penjelasan-penjelasannya yang makin komprehensif.
Plato pun kemudian mendirikan sebuah sekolah yang dianggap sebagai universitas pertama di Barat, bernama Akademia. Di sekolah ini, Aristoteles belajar dan berguru pada Plato. Aristoteles kemudian mengembangkan bangunan filsafatnya sendiri sebagai antitesa atas pemikiran-pemikiran Plato. Dan ia pun mendirikan sekolahnya sendiri bernama Lyceum. Mereka mengandalkan rasio dalam berfilsafat demi mencapai pengetahuan yang sahih. Dengan demikian, kita bisa merangkum ciri khas peralihan dari filsafat Yunani arkaik ke filsafat Yunani kuno sebagai peralihan dari mitologi ke logos, yaitu prinsip-prinsip rasional, sesuatu yang dapat diketahui melalui akal budi manusia. Logos itu pun diartikan sebagai kata-kata yang masuk akal, yang menjadi pengetahuan yang sejati, ataupun kebenaran, kebaikan, keagungan, dan keindahan. Kita harus mengatakan bahwa pemikiran Yunani kuno tidak sepenuhnya mati. Ia terus berpengaruh dan diintegrasi ke dalam doktrin-doktrin agama Kristen oleh para teolog yang filsuf pada era selanjutnya, yaitu abad pertengahan. Abad pertengahan itu dimulai sejak pembentukan komunitas-komunitas Kristen perdana pada sekitar tahun 70-an dan berakhir pada sekitar tahun 1400-an ketika Eropa memasuki zaman pencerahan di abad modern. Inilah era terpanjang dalam sejarah pemikiran filsafat Barat karena bertahan selama lebih dari 1 milenium. Ia dimulai pada kelahiran kekristenan dan berkembang seiring penyebarannya di daerah dan zaman yang dipengaruhi oleh kebudayaan Helenis atau kebudayaan Yunani. Itu mengapa kitab suci Perjanjian Baru misalnya ditulis dalam bahasa Yunani. Proyek besar dan agenda para filsuf di zaman ini adalah untuk membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang otentik. Kekristenan dipresentasikan sebagai penyempurnaan dari ajaran-ajaran sebelumnya, yakni sebagai penggenapan dari nubuat-nubuat para nabi dalam tradisi Yahudi maupun penggenapan dari ajaran-ajaran para filsuf Yunani kuno. Yesus diajarkan sebagai Mesias yang menggenapi nubuat-nubuat para nabi dalam tradisi Yahudi maupun sebagai Logos yang diajarkan dalam filsafat Yunani kuno. Penyebaran iman akan Yesus ini dimulai secara sistematis setelah kematian Yesus. Yesus yang memperjuangkan keadilan dan mengkritik pemahaman sempit tradisional, teristimewa dalam hal interpretasi dan pengamalan hukum-hukum agama, serta mengkritik para pemimpin agama yang korup dan manipulatif pada masa itu, ditangkap dan diadili secara tidak adil dan dihukum mati. Para pengikut mengimaninya sebagai inkarnasi Allah atau Allah yang menjadi manusia. Pandangan iman seperti ini dianggap sesat dan dituduh menista agama Yahudi yang walau sedang menantikan kedatangan Mesias, tetap menganggap bahwa Yesus bukanlah Mesias yang sedang ditunggu-tunggu itu. Sebagai kelompok minoritas dan dipandang sesat, para pengikut Yesus dipersekusi. Mereka tidak aman di negerinya sendiri di Israel. Maka perlahan-lahan mereka menyebar dan mewartakan tentang Yesus ke berbagai tempat di Kekaisaran Romawi, yang notabene adalah wilayah yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan dan pemikiran Yunani berabad-abad lamanya, seperti di Antioquia, Tesalonika, Korintus, Roma, dan sebagainya. Audiens yang mereka hadapi adalah orang-orang yang sudah terbiasa berpikir dengan konsep-konsep filsafat Yunani. Maka untuk berdiskusi dan meyakinkan mereka, para pengikut Yesus menjelaskan ajaran-ajaran Kristen secara filosofis. Yesus diidentifikasikan sebagai Logos. Injil Yohanes sangat jelas mempresentasikannya. Kalimat-kalimat pembuka Injil ini memperkenalkan Yesus sebagai Logos. Dalam bahasa Yunani,
berbunyi demikian. En archei, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. Kai hologos, sarx egeneto, kai eskenosen en hemin. Yang berarti, pada mulanya adalah logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan logos atau firman itu adalah Allah. Logos atau firman itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus dan tinggal di antara kita. Ciri filsafat abad pertengahan adalah apologetik. Artinya para filsuf Kristiani berusaha membela iman akan wahyu ilahi sebagaimana tertulis dalam kitab suci dan diajarkan dalam tradisi gereja. Dua pemikir yang sangat berpengaruh pada zaman ini adalah Agustinus yang lahir di tahun 354 dan Thomas Aquinas yang lahir di tahun 1225. Agustinus hidup di era di mana gairah mempelajari ajaran-ajaran Plato berkembang sangat pesat yang dikenal dengan sebutan Neoplatonisme, teristimewa oleh seorang tokoh yang terkenal bernama Plotinus. Maka untuk membela dan sekaligus mempromosikan ajaran gereja, Agustinus menggunakan bingkai teori Neoplatonisme tersebut untuk menjelaskan berbagai konsep utama dalam kekristenan, seperti tentang inkarnasi, Allah Tritunggal, dosa, keutamaan hidup, kerajaan Allah, dan sebagainya. Tantangan besar lain selanjutnya yang dihadapi kekristenan di abad pertengahan adalah kebangkitan Islam secara politis maupun dalam ranah pemikiran. Islam lahir sekitar tahun 600-an dan memasuki masa jayanya di sekitar tahun 700-an hingga tahun 1400-an. Pada masa jaya tersebut, kekaisaran Islam meluas dari daerah Arab ke utara hingga ke Turki dan ke Afrika Utara, lalu menyeberang ke Spanyol di Eropa dan menguasai Spanyol selama kurang lebih 7 abad, yaitu dari tahun 711 hingga tahun 1492. Pada masa ini, naskah-naskah filsafat khususnya pemikiran Aristoteles yang pernah secara sengaja dimusnahkan oleh Kekaisaran Romawi dibawa masuk ke Eropa dan berkembang secara signifikan. Pada zaman sebelumnya, di tahun 89 sebelum Masehi, Kaisar Romawi bernama Lucius Sulla menutup dengan paksa Akademia Plato dan Lyceum Aristoteles. Kemudian pada tahun 391 terjadi pula bahwa perpustakaan besar di Alexandria dihancurkan dan koleksi-koleksi dalam perpustakaan tersebut termasuk naskah-naskah filsafat dibakar. Namun filsafat tetap dirawat dan hidup serta dikembangkan oleh para pemikir Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Dengan menyebarnya agama Islam ke Eropa, maka perlahan-lahan pemikiran-pemikiran filosofis itu menyebar di Eropa, teristimewa oleh Ibnu Rus yang dikenal sebagai Averroes, yang lahir dan dibesarkan di Cordoba, Spanyol sekarang pada tahun 1126 dan meninggal pada tahun 1198. Inilah konteks perdebatan pemikiran yang dihadapi oleh Thomas Aquinas yang lahir di tahun 1225 dan meninggal di tahun 1274, yakni Islam dan Averroisme atau Aristotelianisme yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Ibnu Rushd. Untuk menghadapi semuanya itu, Aquinas merekonsiliasi pemikiran Aristoteles dan ajaran gereja demi mempertahankan iman gereja. Pada tahun 1268 hingga tahun 1272, Aquinas ditempatkan sebagai profesor di Universitas Paris untuk meredam berkembangnya Averroisme dan Aristotelianisme radikal di universitas-universitas di sana. Pada masa itu, banyak sekali cendekiawan dari Prancis yang belajar di Spanyol dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Ibnu Rushd. Maka Thomas Aquinas menulis 2 karya untuk menghadapi perkembangan pemikiran-pemikiran tersebut.
Salah satunya diberi judul De Unitate Intellectus contra Averroistas, atau tentang kesatuan intelek melawan para pengikut Averroes, di mana Aquinas menyerang pandangan Ibnu Rushd yang menyatakan bahwa semua manusia bersama-sama memiliki satu akal atau satu intelek. Aquinas menjadi salah satu teolog terbesar dalam gereja. Ia menulis banyak sekali naskah teologi filosofis, termasuk mahakaryanya yang berjudul Summa Theologiae atau sering disebut juga Summa Theologica. Inti dari keseluruhan ajaran filsafat abad pertengahan adalah bahwa wahyu ilahi yang termaktub dalam kitab suci itu sungguh benar, walaupun kebenarannya belum atau tidak tersingkap secara langsung dan sepenuhnya. Bagaimana supaya bisa mencapai kebenaran tersebut? Cara yang diyakini oleh para filsuf atau teolog abad pertengahan adalah melalui iman, yang dalam bahasa Latin disebut sebagai fides. Melalui imanlah orang akan dibawa kepada kebenaran yang sejati. Karena menurut para filsuf abad pertengahan, iman selalu terarah untuk mencari pemahaman. Keyakinan ini disebut sebagai fides quaerens intellectum, atau dalam bahasa Indonesia berarti iman mencari pengetahuan. Itu mengapa Anselmus dari Canterbury menulis dalam karyanya yang berjudul Proslogion pernyataan berikut ini dalam bahasa Latin. Neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo ut intelligam. Saya tidak berusaha untuk memahami supaya saya percaya, melainkan saya percaya supaya saya memahami. Pernyataan yang terkenal ini biasanya disingkat sebagai credo ut intelligam. Artinya, saya percaya supaya saya memahami. Abad pertengahan ini didominasi secara hegemonik oleh kekuasaan gereja bersama penguasa monarki absolut. Para raja mendapat legitimasi religius dari gereja, sebaliknya gereja mendapat perlindungan dari kerajaan. Kekuasaan untuk mengajar dipegang dan dikontrol oleh gereja sebagai magisterium. Teks-teks seperti kitab suci begitu mahal dan terbatas. Hanya bisa diakses oleh para pemuka agama dan para penguasa. Teks dikopi dengan cara ditulis tangan di biara-biara. Yang membaca dan menafsirkan serta mengajarkannya adalah orang-orang tertabis, seperti paus, uskup, dan para imam. Demikianlah potret filsafat barat di abad pertengahan. Kalau mau disimpulkan, maka kita bisa mengatakan bahwa inti dari filsafat abad pertengahan adalah fides, atau iman kepada kitab suci berdasarkan tafsiran gereja. Fokus utama kajian pemikiran di masa itu bersifat teosentris dan teologis. Artinya berkutat tentang Tuhan dan tentang tema-tema teologi, seperti tentang Trinitas, tentang malaikat, tentang dosa dan keselamatan, tentang keabadian jiwa, tentang surga dan neraka dan sebagainya, dan kurang mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun bagaimanapun juga abad pertengahan telah menghasilkan beberapa capaian yang sangat menakjubkan, seperti arsitektur gotik yang megah, yang nampak dalam bangunan Hagia Sophia di Turki, Basilika Saint-Denis di Prancis, Katedral Notre Dame di Paris, Prancis, maupun Katedral Westminster Abbey di London dan sebagainya. Di samping itu, pada abad pertengahan inilah lahir pula universitas-universitas modern di Eropa, seperti Universitas Bologna di Italia, Universitas Paris atau yang sering dikenal juga sebagai Universitas Sorbonne, maupun Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris, dan lain-lain sebagainya. Pada akhir abad pertengahan, ada gairah untuk mengembalikan metode dan cara berfilsafat zaman Yunani kuno
yang melampaui tradisi gereja dan para teolog abad pertengahan. Gerakan ini dikenal dengan nama Renaissance atau kelahiran kembali. Maksudnya adalah suatu upaya untuk mengembalikan cara berfilsafat original yang pernah dikembangkan oleh para filsuf zaman klasik, teristimewa zaman Yunani kuno, di mana cara berpikir yang rasional menjadi keutamaan dan adanya perhatian yang signifikan pada kajian yang rasional tentang tema-tema seputar manusia. Gerakan ini menjadi awal bagi lahirnya filsafat modern yang sepenuhnya. Teks-teks filsafat klasik, teristimewa karya Aristoteles dan Plato, diterjemahkan secara lebih jernih dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tujuannya adalah agar orang dapat membaca teks-teks tersebut secara langsung tanpa melalui mediasi otoritas lainnya. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg di sekitar tahun 1439 memperluas penyebaran pemikiran. Teks menjadi lebih murah dan gairah baru pemikiran semakin meluas. Para filsuf mulai berfilsafat di luar kerangka iman dan wahyu secara lebih ilmiah melalui pencerapan indrawi dan analisa nalar. Para ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus, Giordano Bruno, dan Galileo Galilei mengamati alam semesta dan menemukan pengetahuan yang bertolak belakang dengan ajaran-ajaran gereja. Mereka menemukan lewat penelitian ilmiah bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan bumilah yang mengelilingi matahari. Bukan bumi yang jadi pusat tata surya, melainkan mataharilah yang menjadi pusat tata surya. Pandangan-pandangan tersebut sangatlah revolusioner di masa itu dan belum bisa diterima gereja serta masyarakat umum pada zaman itu, karena orang masih menganggap bahwa kitab suci adalah sungguh-sungguh sabda Allah dan bahwa kata demi kata di dalamnya adalah kata-kata Allah yang tak mungkin keliru. Hal mana di dalam kitab suci ada ayat-ayat yang menyebutkan secara langsung maupun tidak langsung bahwa bumi bersifat statis. Bumi tidak bergerak. Mataharilah yang mengelilingi bumi, bukan sebaliknya. Maka para pelopor teori baru itu dituduh menyesatkan dan telah menista agama karena mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan wahyu Allah, sehingga akhirnya dihukum dan dilarang mengajarkan teori-teorinya. Galileo Galilei menjalani tahanan rumah, sedangkan Giordano Bruno dihukum mati. Namun bagaimanapun juga gairah baru yang rasional itu tak terbendung. Pandemi pes yang dikenal sebagai Great Plague ataupun Black Death serta bencana alam lainnya di akhir abad pertengahan ikut menggoncang cara pandang lama karena penjelasan kitab suci dengan pendekatan literal tidak sanggup menjelaskan pengalaman pahit yang dialami manusia di zaman itu. Malahan memperkeruh situasi di mana interpretasi teologis yang fanatik dan tidak rasional yang bermuatan sentimen negatif dan kecurigaan kepada yang lain seperti kepada orang-orang Yahudi ataupun kepada orang-orang yang begitu saja dituduh sebagai witches maupun orang berdosa, melahirkan penindasan dan pembantaian orang-orang yang tidak bersalah. Selain itu, penaklukan Konstantinopel oleh Kekaisaran Islam Ottoman di tahun 1453 menyebabkan banyak ilmuwan yang bermigrasi ke Eropa. Para ilmuwan dari Konstantinopel tersebut membawa sains dan pendekatan ilmiah yang sangat berharga. Pada masa abad pertengahan, Eropa agak tertinggal secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka kurang memperhatikan science and technology.
Mengapa itu terjadi? Karena para pemikir Eropa terlalu berkutat dengan perdebatan-perdebatan teologis dan bertikai secara internal, diikuti dengan persekusi kepada para penganut pandangan yang berbeda, sehingga tidak sempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara di timur, orang sudah mulai meneliti dan mengembangkan pelbagai ilmu secara rasional. Maka perjumpaan dengan para ilmuwan dari Konstantinopel itu merupakan salah satu inspirasi yang ikut memantapkan dan mengembangkan perkembangan ilmiah di Eropa. Francis Bacon yang lahir di tahun 1561 menjadi salah seorang filsuf Inggris yang memelopori revolusi ilmiah atau scientific revolution pada ranah metodologi ilmiah. Ia memprakarsai pendekatan empiris di Eropa, yakni suatu usaha untuk menyelidiki tentang alam semesta berdasarkan indera manusia demi mengkonstruksi pengetahuan yang benar. Karena itu ia dijuluki sebagai the father of empiricism, bapak empirisisme. Pada tahun 1522 terjadi peristiwa yang membangunkan masyarakat Eropa dari paradigma lama. Juan Sebastian Elcano, seorang pelaut dari Spanyol, secara literal berhasil mengitari bumi dengan kapal laut. Ia adalah salah seorang anggota ekspedisi Spanyol di bawah pimpinan Magalhaens. Mereka berangkat dari Spanyol tanggal 10 Agustus tahun 1519. Mengarungi Samudra Atlantik hingga ke ujung selatan benua Amerika dan mengitari Samudra Pasifik hingga ke Filipina. Di sana Magalhaens dibunuh. Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan kembali ke Spanyol. Dari Filipina mereka melalui Indonesia ke Tanjung Harapan di selatan benua Afrika dan kembali ke Spanyol melalui Samudra Atlantik. Dan tiba pada tanggal 8 September tahun 1522. Elcano mendapat sambutan yang luar biasa di Eropa. Raja Spanyol Charles V menganugerahinya penghargaan dengan pernyataan Primus circumdedisci me, kau yang pertama kali telah mengitariku. Capaian Elcano ini memberi dampak yang sangat revolusioner bagi filsafat. Selama itu masih banyak orang berkeyakinan bahwa bumi itu datar berdasarkan pembacaan hurufiah atas kitab suci. Dengan demikian, iman kepada ajaran harafiah kitab suci itu terpatahkan secara sah dan meyakinkan. Hal ini membuat orang bingung dan skeptis kepada semua ajaran tradisional. Orang mulai meragukan kebenaran pengetahuan yang selama ini mereka imani. Itulah salah satu pembalikan sesungguhnya yang terjadi di era filsafat modern. Orang menyaksikan fides dan beralih kepada rasio atau akal budi melalui pengamatan yang lebih luas melampaui jendela kitab suci. Inilah era yang dikenal sebagai Enlightenment atau abad pencerahan. Semangat abad pencerahan ini mengkristal pada metode filsafat yang dikembangkan oleh seorang filsuf Prancis bernama René Descartes. Ia mendorong untuk menyaksikan semua hal di luar sana, karena bisa jadi apa yang dipercayai sebagai benar selama ini ternyata bohong, menyesatkan, manipulatif, hanyalah ilusi semata-mata. Ungkapannya untuk merangkum gagasan ini berbunyi, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Baginya, hanya ada satu hal yang jelas dan tak terbantahkan, yaitu eksistensi saya yang sedang berpikir, atau saya yang sedang meragukan segala sesuatu.
alias cogito. Segala hal yang lain termasuk Tuhan, surga dan neraka, Adam dan Hawa, Bahtera Nuh dan lain-lain sebagainya perlu diragukan keberadaan dan kebenarannya. Maka pengetahuan yang lainnya harus dibangun kembali secara rasional dengan pembuktian secara jelas dan terpilah-pilah, clara et distincta, yang diawali dengan meragukannya. Descartes yang merintis gagasan besar ini dipandang sebagai salah satu pendiri filsafat modern. Dengan demikian, filsafat modern dibangun di atas landasan cogito, yakni manusia sebagai subjek yang rasional. Dari sana terjadi perubahan paradigma dari abad pertengahan menuju era modern, yakni yang pertama, agen yang menjalankan filsafat adalah manusia. Artinya apa? Setiap orang dapat berfilsafat. Yang kedua, kekuasaan untuk mengajar pun berpindah dari yang awalnya didominasi oleh gereja atau para pemuka dan pemimpin agama yang tertabis, sekarang beralih kepada setiap individu yang rasional. Yang ketiga, fokus kajian filsafat pun beralih, bukan lagi pada Tuhan, melainkan kepada manusia sebagai individu. Ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan untuk membuat manusia hidup bahagia. Itulah cita-cita filsafat abad modern. Singkatnya, proyek besar dari filsafat modern berpusat bagi manusia. Menurut pandangan filsafat modern, yang paling penting dan utama adalah manusia individual sebagai subjek. Paradigma ini berdampak sangat besar. Orang mulai mempertanyakan dominasi gereja yang sentralistis dan juga korup pada masa itu. Hal mana melahirkan Protestantisme yang dipelopori oleh Martin Luther pada tahun 1517 dan inisiatif Gereja Katolik sendiri untuk mengadakan reformasi dan pertobatan secara internal dengan mengadakan Konsili Trente pada tahun 1545 hingga tahun 1563 yang diikuti oleh perjalanan panjang selanjutnya dalam sejarah Gereja Katolik untuk berbenah dan mengakui bahwa Ecclesia Semper Reformanda, gereja senantiasa diperbaharui, dan perlahan-lahan menerima bahwa gereja tidak luput dari kesalahan dan bahwa kitab suci bukanlah buku ilmu pengetahuan dalam arti sempit, melainkan wahyu ilahi dalam hal moral dan spiritual, dan bahwa kitab suci tidak bisa begitu saja dibaca dan dimengerti secara harafiah, melainkan perlu ditafsir dengan bantuan Roh Kudus dan pelbagai disiplin keilmuan, termasuk keterbukaan gereja untuk merangkul, mendukung, dan mendengarkan sains. Orang mulai memberontak melawan status quo yang tidak adil. Teristimewa mereka melawan sistem feudalisme dan monarki yang absolut. Hingga masa itu, Eropa dipimpin oleh para raja yang mendapat kekuasaan berdasarkan keturunan dan legitimasi religius yang adikodrati dari Allah yang diwakili oleh gereja. Karena kekuasaannya datang dari Allah yang maha mutlak, maka para monark pada masa itu menganggap dirinya memegang kekuasaan yang mutlak dan absolut terhadap para warganya. Pada masa pencerahan, konsep-konsep seperti ini dilawan. Para filsuf yang memelopori pandangan baru dan kritis terkait hal ini antara lain John Locke,
Montesquieu, Voltaire, dan Jean-Jacques Rousseau. Bagi mereka, semua manusia adalah subjek yang setara. Kesetaraan itu bersifat inheren dan terberi dalam diri setiap orang. Maka berkembanglah konsep dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia. John Locke menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak asasi yang bersifat mutlak dan harus dilindungi oleh negara, yakni hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memiliki properti sendiri. Montesquieu menggagas jalan keluar untuk mengatasi kekuasaan raja yang absolut dengan mengusulkan bahwa perlu adanya pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang kita kenal sebagai trias politika. Voltaire mengkritik penyatuan kekuasaan antara kerajaan dan gereja, agar menurut dia kehidupan bersama secara toleran dalam masyarakat dapat terwujud. Menurut Voltaire, jika kerajaan dan gereja dicampur adukan, maka penguasa akan membela kepentingan gereja dan menindas orang-orang yang beragama atau berkeyakinan lainnya. Voltaire sangat menentang fanatisisme agama dan sangat gigih memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Rousseau menegaskan bahwa negara adalah hasil kontrak sosial antara pemerintah dan warganya. Kekuasaan pemerintah datang dari warganya yang memberikan kepercayaan, amanah, dan kedaulatan kepada pemerintah. Maka kapan saja ketika pemerintah tidak memuaskan, kedaulatan bisa diambil kembali oleh rakyatnya. Gagasan ini sangatlah menawan dan sangat revolusioner. Ia berkembang dan meledak dalam dua revolusi besar dalam sejarah dunia, yakni yang pertama, Perang Revolusi Amerika di tahun 1775 hingga 1783 yang dipicu oleh perjuangan Amerika untuk merdeka dari penjajahan Inggris. Yang kedua, Revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1799 yang berusaha menjungkir balikan kekuasaan para bangsawan dengan mengusung semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Demi gagasan dan cita-cita kebahagiaan subjek, maka lahir pula revolusi industri atau yang sekarang disebut dengan nama revolusi industri yang pertama alias 1.0 yang berkembang mulai tahun 1760-an hingga tahun 1820-an demi menghasilkan produksi yang berlimpah ruah lewat eksploitasi terhadap alam yang seluas-luasnya. Revolusi industri itu digerakkan oleh teknologi yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia untuk mempunyai hak milik pribadi. Pandangan ini menghalalkan upaya untuk mengakumulasi kekayaan secara tidak terbatas, unlimited accumulation of wealth, dan berakibat pada eksploitasi kelas pekerja, perluasan daerah-daerah jajahan, dan penghancuran alam secara besar-besaran. Demikianlah gambaran umum filsafat modern yang bisa disimpulkan sebagai berkisar pada subjek yang rasional dengan upaya utama untuk mengembangkan pendekatan ilmiah yang rasional dan teknologi demi mencapai kebahagiaan sang manusia. Dari celah kritis itulah masuk paradigma baru yang menandai lahirnya filsafat kontemporer. Pada era ini, para filsuf menantang filsafat zaman modern dengan mengangkat satu pertanyaan yang sangat krusial. Apakah kebahagiaan manusia yang menjadi tujuan proyek filsafat abad modern itu tercapai? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena modernitas telah melahirkan kesenjangan baru
antara kaum pemilik modal dan para pekerja dalam sistem kapitalisme. Subjek yang berbahagia hanyalah mereka yang bermodal, yakni kaum kapitalis semata. Dengan kata lain, yang disebut sebagai subjek itu hanyalah orang-orang yang berduit. Maka muncullah para filsuf pemberontak yang dikenal sebagai Masters of Suspicion, seperti Karl Marx, Friedrich Nietzsche, dan Sigmund Freud. Untuk mengkontraskan diri mereka dengan para pendiri bangunan filsafat abad modern, maka ungkapan yang bisa disematkan kepada mereka dapat berbunyi, "Bukan saya berpikir maka saya ada, melainkan saya memberontak maka saya ada." Marx mengkritik kapitalisme yang terlahir sebagai anak kandung filsafat abad modern. Menurutnya, kapitalisme liberal justru telah melahirkan alienasi atau keterasingan sang subjek dari dirinya sendiri, karena tidak diberi kesempatan untuk berkreasi dan menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kemauan dirinya sendiri atau cogitonya, melainkan didikte oleh para pemilik modal dan pasar. Selain itu, menurut Marx, kapitalisme liberal telah menghasilkan kesenjangan sosial yang amat parah antara kaum kapitalis atau pemilik modal dan kaum proletar, yakni para buruh atau kaum pekerja. Ia mengamati bahwa kesenjangan yang dilahirkan oleh sistem kapitalisme tersebut sangat menyengsarakan mayoritas orang kecil dan memprediksikan bahwa kesenjangan itu akan semakin menganga karena keserakahan kaum kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sambil mengeksploitasi para pekerja, hingga pada akhirnya akan muncul pertentangan kelas atau revolusi sosial di mana kaum proletar yang tertindas akan bangkit dan menggulingkan kekuasaan yang ada demi melahirkan tatanan masyarakat baru yang komunal, setara, dan adil. Nietzsche menolak ketergantungan dan kepercayaan kepada apapun di luar diri manusia, termasuk agama-agama institusional. Menurutnya, agama adalah ciptaan orang-orang yang kalah dan pengecut, yang tidak sanggup menjalani dan menghadapi dunianya sendiri. Menurut Nietzsche, agama dibangun oleh orang-orang yang tidak berani berkuasa. Dengan kata lain, menurutnya, moralitas agama adalah moralitas budak yang takut. Karena itu, menjunjung tinggi kerendahan hati dan sikap nerimo, serta kesediaan untuk tidak membalas. Baginya, moralitas seperti ini akan meluhurkan kemiskinan dan menciptakan bangsa yang gagal. Selain itu, ada juga pemberontak lain bernama Sigmund Freud. Ia mengkritik pandangan Descartes tentang subjek yang berpikir atau cogito. Bagi Freud, cogitonya Descartes mengkerdilkan realitas manusia yang sesungguhnya. Karena cogito itu menurut Freud hanyalah bagian kecil dari manusia, yakni kesadarannya atau consciousness. Sementara sebagian besar dari diri manusia justru berdiam dalam ketidaksadarannya. Cogito yang dimaksud oleh Descartes itu menurut Freud hanyalah ego. Sedangkan manusia tidak hanya punya ego, melainkan juga memiliki id, yakni nafsu dan dorongan-dorongan instinktual, dan juga superego, yakni norma-norma, kebiasaan, dan aturan-aturan yang berlaku umum di masyarakat. Menurutnya, justru sebagian besar manusia abad modern adalah manusia yang teralienasi, yakni manusia yang direpresi oleh aturan-aturan, budaya, dan kebiasaan dalam masyarakat. Selain itu, ada pula pemikir-pemikir yang disebut sebagai pengusung postmodernisme yang memiliki pandangan utama untuk menolak cerita-cerita besar
yakni cerita-cerita yang memonopoli pemikiran dan mengklaim diri sebagai pemegang kebenaran yang sejati dalam bentuk meta-narasi atau grand narratives. Sebaliknya, para filsuf postmodernisme mengadvokasi diskursus antar teks-teks yang ada dan beragam sesuai dengan konteks masing-masing komunitas dan pemikiran yang berkembang di dalam komunitas-komunitas tersebut. Adapun warna yang lain pada filsafat kontemporer yang ditorehkan oleh para pemikir feminis. Para pemikir feminis menilai bahwa subjek rasional yang diasumsikan oleh Descartes masih berupa subjek laki-laki berkulit putih yang membawa kepentingan patriarkal dan perspektif laki-laki Eropa. Maka mereka memperjuangkan kesetaraan yang sesungguhnya. Bagi mereka, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia yang diperjuangkan di abad modern itu masih semu, karena belum melibatkan secara penuh kesetaraan gender. Belakangan muncul juga para penggagas ekosofi atau filsafat lingkungan hidup. Mereka menilai bahwa salah satu kejahatan paling tragis yang dibuat oleh proyek modernitas adalah pengerusakan alam secara besar-besaran yang disebabkan oleh keserakahan kapitalisme guna mengakumulasi kekayaan secara tidak terbatas. Menurut mereka, krisis ekologis diasalkan pada paradigma antroposentris yang dibangun oleh filsafat modern, di mana manusia menjadi pusat segalanya, sedangkan alam raya dikorbankan sebagai objek ketamakan sang subjek. Arne Naes, penggagas deep ecology atau ekologi dalam, menolak pandangan ekologi sebelumnya yang digolongkan sebagai shallow ecology atau ekologi dangkal, di mana dalam pandangan ekologi dangkal, kepedulian terhadap kelangsungan alam ditujukan demi kepentingan manusia semata-mata atau bersifat antroposentris. Arne Naes mengusulkan lahirnya suatu paradigma baru, yakni paradigma ekosentrisme, yang melihat bahwa cogito atau sang manusia tidak bisa hidup tanpa yang lain, melainkan niscaya bergantung dalam relasi saling keterhubungan dengan semua entitas dalam alam semesta ini. Deep ecology atau ekologi dalam melihat bahwa semua makhluk memiliki nilai pada dirinya sendiri atau nilai-nilai intrinsik, termasuk di dalamnya hak untuk merealisasikan atau mengaktualisasikan dirinya. Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan shallow ecology atau ekologi dangkal yang menyematkan nilai kepada alam sekitar menurut seberapa besar mereka bermanfaat bagi manusia atau nilai instrumental. Deep ecology berpendapat bahwa manusia tentu saja boleh mengambil dari alam, namun secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan vital hidup manusia semata. Sebaliknya, manusia karena kemampuan rasional dan kelebihan-kelebihannya dibandingkan semua makhluk lainnya, memiliki tanggung jawab moral untuk melestarikan lingkungan dan membenahi integritas alam semesta. Bagi saya, dengan adanya krisis ekologis yang sangat serius sekarang ini, maka paradigma ekosentrisme adalah salah satu ethical imperatives atau perintah etis bagi manusia zaman kontemporer untuk bahu-membahu mengatasi krisis ekologis secara global. Demikianlah filsafat barat berkembang, yakni dari upaya untuk memaknai dan mengarahkan kehidupan berdasarkan konteks, pertanyaan-pertanyaan, dan cita-cita pemikiran pada zamannya. Perkembangannya dibantu oleh dialektika pemikiran, yakni dari silang pendapat para filsuf pada era yang sama, tetapi teristimewa antar zaman. Setiap era merupakan tanggapan kritis atas pemikiran zaman sebelumnya, yang kemudian melahirkan paradigm shift. Paradigm shift atau peralihan paradigma itu terjadi manakala cara pandang dominan yang terwariskan tidak sanggup lagi menjawab secara efektif dan meyakinkan situasi dan tantangan utama yang mengemuka pada zamannya.
Pada momen seperti itulah para pemikir mendorong untuk mengadakan transisi guna membangun pemikiran yang relevan bagi persoalan-persoalan besar yang dihadapi kini dan di sini. Quo vadis filsafat selanjutnya? Mau kemanakah filsafat selanjutnya? Mari kita rajut bersama-sama.